Shalom teman-teman semuanya, apa kabarnya nih? Saya harapkan semuanya teman-teman baik-baik aja ya. Nah, puji Tuhan, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai 10 perintah Tuhan bagian kedua, yaitu kasih terhadap manusia dalam tinjauan etika Kristen. Nah teman-teman, pembahasan kali ini kita ambil dari jurnal Kristen yang dituliskan oleh Kristi Kusnandar dari Fakultas Ekonomi Universitas Metodis Indonesia. Nah, teman-teman, tahukah teman-teman bahwa kemerosotan moral kini semakin hari itu semakin merajalela di mana-mana. Dalam berbagai daerah, lapisan masyarakat itu tidak mengenal status, bahkan cenderung terjadi dalam lingkungan keluarga. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat kita berlindung justru menjadi hal yang sangat berbanding terbalik. Nah, apa buktinya? Nah, teman-teman, sebentar kita akan menyaksikan berita-berita yang baru-baru saja terjadi mengenai kemerosotan. Nah, yang pertama nih teman-teman, ada seorang anak yang membunuh ibu kandungnya karena merasa sakit hati. Nah, mobil dari pelaku ini membunuh ibu kandungnya itu karena merasa sering dimarahi. Yang kedua, ada seorang nenek berumur 71 tahun yang digugat oleh anak kandungnya sendiri. Yang ketiga, ada seorang anak yang menjadi korban dari ritual ilmu hitam orang tuanya sendiri. Nah, orang tuanya ini menganiaya anak yang berusia 6 tahun. Yang keempat nih teman-teman, ada yaitu anak yang aniaya orang tua, tersangka merasa dibedakan perilakunya oleh orang tuanya. Dan yang terakhir, ada korban penderita autis tewas dianiaya oleh orang tuanya sendiri. Nah, teman-teman semuanya, dari kisah nyata yang kita bisa lihat tadi, dapat kita simpulkan bahwa kemerosotan moral dalam pola kehidupan manusia itu merupakan hal yang perlu kita soroti secara serius dan mendalam sebagai faktor yang mempengaruhi peradaban khususnya pada masa sekarang ini. Ada banyak sekali manusia yang kini cenderung untuk memusatkan kebutuhan dan kesenangan pribadinya, yang kerap kali memicu terjadinya berbagai perdebatan satu dengan yang lainnya, bahkan memicu perdebatan dengan dirinya sendiri. Nah, melalui hal ini pula teman-teman, kita perlu sekali memiliki pemahaman yang tepat mengenai moral manusia dengan pengontrolan dan penuntunan melalui keagamaan untuk menghasilkan suatu pola kehidupan yang selaras dan bermakna. Oleh karena itu pula sangat diperlukan suatu tinjauan etika secara teologis, secara khusus dalam etika Kristen yang didasarkan pada pemahaman 10 perintah Tuhan yang merupakan pedoman dan acuan dalam menjalani kehidupan yang bermoral. Nah, dengan adanya 10 perintah Tuhan yang tercatat dalam kitab Keluaran pasal ke-20 ayat yang ke-3 sampai yang ke-17, ini merupakan suatu pedoman yang tetap dan relevan dari masa ke masa, karena di dalamnya berisikan pola-pola hubungan yang sesuai dengan keberadaan manusia yang berasal dari berbagai budaya ataupun dari peradaban yang berbeda dalam interaksinya yang baik dengan Tuhan, dengan sesama maupun dengan pribadinya sendiri. Dengan demikian dapat dipahami sesuatu yang timbul dari kebiasaan akan disebut dengan etika atau yang bisa kita sebut dengan kebiasaan masyarakat. 10 perintah Tuhan pada awalnya itu diberikan kepada seorang nabi yang bernamakan Musa. Nah, itu dicatatkan dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-3 sampai dengan yang ke-17 dan dituliskan ulang dalam Ulangan 5 pasal ayat yang ke-6 sampai dengan ke-18. Ini merupakan suatu ketetapan, peraturan dan perjanjian yang harus ditaati dan dilakukan oleh bangsa Israel. Nah, ketika Israel yang berjanji untuk menaati dan melakukannya, maka ia dapat menjadi bangsa yang kudus bagi Allah. Nah, 10 perintah Tuhan yang akan ditinjau dalam etika Kristen akan dibagi dalam 2 pokok pembahasan, yaitu kasih kepada Allah, perintah yang pertama sampai dengan perintah yang keempat, dan kasih kepada manusia, perintah yang kelima sampai dengan yang ke-10. Seperti yang disampaikan Tuhan Yesus dalam Matius kedua pasal 22 ayat yang ke-37 sampai dengan 38. Nah, teman-teman, pemahaman menghormati orang tua itu akan sejalan dengan pokok pengajaran dalam Alkitab yang berkaitan dengan perintah kelima. Melalui hal ini dapat kita simpulkan bahwa menaati perintah Tuhan itu
maka berkat Tuhan akan menaungi bagi setiap mereka yang melakukannya. Nah, terakhir teman-teman, kesimpulannya bahwa perlu kita perhatikan dengan baik mengenai kemerosotan moral yang terjadi pada masa-masa saat ini. Nah, dengan melakukan pendekatan melalui keagamaan seperti yang tadi saya katakan, bahwa kita harus mengenal mengenai ke-10 firman yang akan membawa hubungan yang baik antara kita dengan Tuhan dan dengan sesama kita. Ketika ke-10 firman ini disampaikan, ketika ke-10 firman ini diterapkan dengan baik, akan menjadi kebiasaan setiap umat manusia, dan hal-hal yang harusnya tidak terjadi itu benar-benar tidak terjadi dalam kehidupan kita, seperti berita-berita yang ada tadi di mana orang tua mengkhianati anak, begitupun dengan sebaliknya. Hal-hal itu akan terhindar ketika ke-10 firman itu ada dalam kehidupan kita. Nah, sampai di sini penjelasan yang saya akan bawakan. Saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semuanya.